Bapak Ibu, rekan-rekan, serta jemaat Tuhan sekalian. Gereja Tuhan senang menyambut Anda semua yang ada di Indonesia dan luar negeri. Hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Saya percaya penyertaan Tuhan bersama dengan kita hingga menuju penghujung tahun 2020. Saya teringat akan firman Tuhan dari Matius yang berkata, "Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Hari ini, Tuhan hadir buat Anda dan saya. Dia yang menyediakan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, serta jalan keluar bagi kita semua. Jadi, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online. Dengan sepenuh hati, memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian, pengumuman, serta offering preach. Last but not least, mari kita juga mempersiapkan catatan untuk mendengarkan firman Tuhan dari gembala kita, Pastor Otto Daniel, yang berjudul Kasih Karunia Memampukan Kita Untuk Taat. Selamat beribadah, selamat menerima kebaikan Tuhan, dan mengikuti perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Ini waktunya. We declare His name. Let's sing this song together. Here we now make your love at the top of our lungs. There's a sound breaking out, look for all that you done. And now we're turning our hearts to you. And no, we never stop loving you. This will be the best time of my life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. Let's go. From the start, here we are to collide with your love. Here we go. Every heart set apart just to be where you are. And now, turning our hearts to you. And no, never stop. This will be the best time. Here we go. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praise. Come on. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. You ready? This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. Oh, 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 oh.
pulihkan karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Karena kematian-Mu Tuhan menggantikan kematian kami. Kami yang harusnya dihukum di sana, tetapi malah beroleh penebusan dan hidup di dalam kelimpahan. Let's sing this song together. Love into redemption grows. How precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon His frame. If heavy my heart was worth the pain, but joy could see beyond the grave. If love for my soul and more you pour, how wonderful, How glorious my Savior's cause, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life and grace to grace. Mari jemaat Tuhan, kami kedua tangan kita, let's bring our heart. Heaven, heaven now owns that we can do. How great is the hope that lives in the passion that brought to rose, the promise that brought back its freedom is worth the life you live. Where is my sin? Where is my shame? Oh, love made it all to have my heart. Wonderful, how glorious my Savior's cause, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian dari salah seorang PIC atau Ketua Persekutuan yang tetap melayani di masa pandemi. Kita langsung saja sambut John Slatu Harhari. Halo, John. halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Oke, nah Jones boleh ceritain gak sih sekarang lagi sibuk apa sih Jones? Kebetulan saya mengajar di sebuah sekolah di BSD. Lalu saya juga kuliah, terus saya juga melayani. Oh berarti sambil bekerja sambil kuliah juga ya sekarang Ya, ya? betul. Oke, berarti ini 3 kegiatan yang paling banyak dilakukan? Iya, sering Gitu. saya lakukan. Oke, nah ngomongin soal sekolah gitu ya kan sebagai seorang guru ya benar ya? Nah sekarang kan sekolah-sekolah itu lagi pada online nih semuanya. Iya, benar, Nah lagi John online. sendiri nih ngajarnya tuh di sekolah atau di rumah nih? Kebetulan datang ke sekolah ya. Oh datang Gitu. sekolah? Ya jadi PSBB pertama, semua guru-guru datang ke sekolah. Tapi anak murid tetap di rumah. Lalu ya kita mengajar aja pakai laptop, ada yang pakai HP. Gitu. Gitu. Nah tapi sempat dirumahkan atau enggak nih? Dirumahkan itu baru-baru ini nih PSBB. Oh berarti yang- sekarang udah dirumahkan Iya, ya? selanjutnya. Oh. Jadi kita datang cuma seminggu sekali, absen Ya seminggu sekali satu guru itu. Sisanya bikin di jadwal. rumah? Ya sisanya ngajar dari rumah. Oke berarti dalam 6 hari gitu ya? Ngajar berarti 1 hari datang sekolah sisanya di rumah. Ya betul. Nah, dan kuliah juga itu di rumah dong ya sekarang? Ya kuliah juga di rumah. Gitu. Oke, udah berarti kalau kerja WFH, kuliah juga di rumah. Nah, kan kalau misalnya kantor juga sekarang di rumah, kuliah juga sekarang di rumah. Iya. Nah, kalau ngomongin soal pelayanan, kan kita tahu ya Jones itu terlibat banyak di produksi ibadah-ibadah online di GKD Souters. Ya, betul. Nah, kenapa sih Jones berani dan nggak takut gitu untuk pelayanan? Ya yang pertama karena firman Tuhan yang membuat saya menguatkan saya gitu. Setiap hari saya menerima seed of grace gitu. Terus mendengar kebaikan Tuhan dari firman Tuhan yang dibagikan oleh GKD Souters. Gitu. Oke, berarti tetap merenungkan firman Tuhan ya setiap hari ya, nggak cuma di hari Minggu berarti. Iya. Nah, kalau dalam 1 minggu kira-kira berapa banyak sih, berapa sering gitu Jones itu melayani? Bisa 3 sampai 4 hari sih. 4 3 kali. sampai 4 kali gitu ya dalam Ya. 1 minggu. Wah, berarti ini lebih banyak sebenarnya ya kegiatannya dibanding waktu pas Benar, ibadah waktu- offline. Iya, waktu offline. Ya, mungkin karena ibadah yang diproduksi pun juga banyak gitu Jones ya. Iya. benar. Sempet takut nggak sih Jones karena sering datang gitu ke gereja, kumpul sama pelayan-pelayan lain dan melayani? Awalnya sih takut ya waktu awal-awal corona itu. Karena kan pemberitaan di mana-mana buka IG, corona lagi, buka Iya, benar-benar. YouTube, buka Facebook gitu Iya, kan. Karena di satu dunia Ke gitu TV, ya. ya yang itu kan ngalamin. kejadiannya satu dunia dan banyak mengalami kematian juga kan. Jadi awalnya takut sih. Oh gitu. Terus Cuman yang Jones lakukan gitu, apa sih yang Jones renungkan gitu untuk mengatasi semua ketakutan itu? ya jadi saya itu merenungkan firman Tuhan pasti ya. Yang seed of ya. grace tadi, terus terlibat dalam PA juga saling menguatkan gitu. Tetap aktif dalam memuridkan Ya, dan dimuridkan ya. Benar, memuridkan dan Oke. dimuridkan. Lalu juga saya juga mendengarkan firman Tuhan ya lewat YouTube GKD Souters gitu. Oke, berarti harus terus memasukkan banyak firman Tuhan berarti ya Jones. benar. Sehingga nggak fokus lagi Ya sama. itu yang nguatin saya dan nggak fokus sama hal yang terjadi gitu. Oke, Gitu. wow. Nah, walaupun kondisinya seperti ini, tapi Jones tetap tetap mau melayani dan percaya kalau misalnya penyertaan Tuhan sempurna buat hidup Jones. Saya percaya bahwa ketika saya deket sama orang yang kena penyakit itu atau corona, mereka pasti sembuh. Wow. Dan oke. ketika saya dihinggapi oleh virus itu mati gitu. Wow, virusnya pasti mati ketika Ya. dia hinggap di tubuh kita ya. Ya dan saya juga percaya di Mazmur 91 Ya. ayat 9 sampai 10 berkata sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu gitu. Yang Maha Tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Lalu malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi saya percaya bahwa penyakit apapun tidak datang kepada saya gitu. Iya.
Sebab Tuhan yang menjagai rumah saya, kemah saya, menjagai Wow. hidup saya gitu, menjaga tubuh saya. Jadi saya nggak fokus sama apa yang terjadi di luar gitu. Tapi fokus dengan Ya, apa kata firman apa Tuhan kata buat firman Jones. Oke Jones, terima kasih banyak untuk waktunya. Kesaksian yang sangat menguatkan kita semua. Yes. Terima kasih sekali lagi. Dan jemaat Tuhan, sekali lagi kita diingatkan bahwa sekalipun mungkin masalahnya masih kelihatan, di semua sosial media masih ngomongin hal yang sama, hal-hal negatif. Tapi kita mau fokus sama janji Tuhan, karena kita percaya perlindungan Tuhan 100% buat hidup kita. Sekian kesaksian pada hari ini, dan selamat kembali beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sangat ucap syukur buat setiap saudara yang mengikuti ibadah GKKD Sauters hari ini. Saya percaya ibadah hari ini akan memberkati kita semua, amin. Saya menyapa setiap jemaat yang ada di Bandung, yang ada di Bali, yang ada di luar negeri, dan yang ada di Jabodetabek. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Saat ini di tangan saya sudah ada beberapa harapan doa. Kita mau menaikkan harapan doa ini bersama-sama. Kita percaya doa orang benar besar kuasanya, amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami saat ini berdoa bagi saudara kami yang merindukan kakaknya segera bisa keluar dari rehabilitasi dan tidak lagi mengalami depresi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu yang memulihkan kehidupan saudara ini. Kami percaya kasih dari Tuhan itu yang melingkupi hidupnya, membuat dia kembali normal, membuat dia bisa segera pulang ke rumahnya dan kembali menikmati kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kami percaya pemulihan sempurna sudah menjadi bagian bagi saudara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang membuka bisnis kue. Kami memberkati usaha ini, kami percaya di dalam bisnisnya dia akan diberkati, akan keuntungan akan berlipat kali ganda Tuhan. Bisnisnya akan berkembang dan ketika berkat itu dicurahkan, dia menjadi berkat juga buat orang lain. Kami memberkati bisnis ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang baru saja menyelesaikan ujian UTS. Dia merindukan nilai yang baik. Kami percaya kuasa Tuhan yang sudah menolong dia selama masa ujian itu yang membuat hasilnya menjadi memuaskan. Kami percaya hasil yang terbaik itu sudah menjadi bagian saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap harapan kami terima di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Saya harap saudara memperhatikannya bersama-sama. Yang pertama, ibadah online kita minggu depan tanggal 1 November 2020 akan diadakan di jam yang sama, di jam 12 siang. Saya mengajak saudara semua untuk subscribe channel YouTube GKKD Sauters supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi ketika kita mengupload ibadah kita ataupun konten-konten video kita yang lain. Ada podcast dan ada ibadah kids juga. Kemudian saudara di dalam ibadah kita online setiap minggu di jam 12, saudara bisa saling menyapa atau saudara bisa saling berkomentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Pengumuman yang kedua saudara, ibadah online bagi kids setiap hari Minggu di jam 10 pagi dan minggu depan di tanggal 1 November juga di jam 10 pagi di YouTube GKKD Sauters. Nah bagi adik-adik, mari persiapkan diri kalian. Standby coba di Instagramnya, mungkin ada kostum yang harus kalian siapkan. Dan bagi orang tua diharapkan untuk mendampingi anak-anaknya selama ibadah online berlangsung. Kemudian saudara, pengumuman berikutnya, bagi setiap saudara yang merindukan untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan, saudara dapat mentransfernya ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. Atau bagi saudara yang mau mentransfer lewat OVO juga bisa. Ada barcode yang saudara bisa scan di layar saudara. Kemudian, saudara terima kasih banyak untuk setiap bantuan yang saudara sudah berikan
bagi program kita Sharing for Caring. Setiap bantuan sudah disalurkan dan setiap minggunya program ini terus berjalan, saudara. Begitu banyak jemaat Tuhan, begitu banyak saudara kita yang sangat diberkati oleh bantuan kita semua. Kita percaya ketika kita menyisihkan uang kita, kita bisa memberkati banyak orang. Mari saya mengencourage kita semua untuk melakukan puasa kita setiap hari Selasa, dimulai dari jam 6 sore sampai hari Rabu jam 6 sore. Berikutnya saudara dapat mengirimkan pokok doa saudara ataupun kesaksian-kesaksian saudara melalui Instagram GKKD Shouters, dan juga saudara dapat menulisnya di kolom komentar YouTube channel kami. Saya percaya setiap kesaksian saudara akan memberkati banyak orang, dan setiap harapan saudara akan saudara terima di dalam Kristus Yesus. Berikutnya saudara, jika Anda ingin dilayani, mungkin saat ini Anda sedang terbaring sakit, atau mungkin Anda perlu konseling, atau mungkin juga Anda membutuhkan komunitas di daerah di mana saudara tinggal, saudara dapat menghubungi Sekretariat GKKD Shouters di nomor yang tertera di layar. Sekretariat akan segera menghubungi saudara, menyambungkan saudara ke hamba Tuhan yang akan melayani saudara. Baik saudara, saat ini waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan meneguhkan kita semua untuk kita memberi yang terbaik. Amin. Saudara, hari ini firman-Nya ada di Ibrani 11 ayat yang keempat-A. Saya bacakan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, ayat ini sangat menarik untuk kita renungkan. Ibrani 11 ini menceritakan tentang bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab disebutkan sebagai pahlawan iman. Tapi Habel diberikan gelar pahlawan iman di dalam cerita yang cukup unik ketika dia memberi. Kalau yang lain mendapatkan gelar pahlawan iman karena membelah lautan, ada yang menyembuhkan orang sakit. Habel mendapatkan gelar ini ketika dia memberi dengan iman. Saudara, Habel disebut pahlawan iman karena dia memberi persembahan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Habel memberinya dengan imannya. Persembahan Habel, firman Tuhan mengatakan persembahan Habel lebih baik dari persembahan Kain. Saudara, seringkali apakah kita sadari ketika kita memberi, kita memberikan dengan mental sisa, gitu ya. Mungkin ketika kita menerima gaji atau ketika kita menerima uang proyek, kita mulai menyisihkan uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bayar mungkin cicilan mobil, kita bayar listrik, kita bayar kebutuhan anak, kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah. Ketika semuanya sudah kita pastikan bisa terbayarkan, baru sisanya kita sisihkan untuk perpuluhan atau persembahan. Nah saudara, di dalam pekerjaan, kita seringkali ketika kita mau mempresentasikan sesuatu, kita mempersiapkannya bahkan jauh-jauh hari, betul? Kita siapkan PowerPoint-nya, kita siapkan bagaimana kita berdiri, kita siapkan bagaimana kita berbicara, kita siapkan bahkan catatan-catatan begitu ya, supaya ketika kita mempresentasikannya kita memberikan yang terbaik. Nah begitu juga ketika kita mau memberi saudara, ternyata yang terbaik itu bukanlah nominal, tapi berbicara bagaimana saudara mempersiapkannya. Sama seperti halnya orang tua, seorang ayah dan ibu, ketika ibunya mengandung seorang anak, kedua orang tua ini akan mempersiapkan semua hal yang terbaik untuk anaknya. Anaknya belum lahir, saudara. Tapi dia sudah mempersiapkan ruangannya, dia sudah mempersiapkan bajunya, bahkan belum diketahui anaknya apakah laki-laki atau perempuan. Tapi karena mereka sangat excited gitu ya, mereka penuh dengan sukacita untuk bertemu dengan anaknya, mereka akhirnya beli 2 jenis pakaian ini. Bahkan mereka udah siapkan warna pakaiannya, mereka siapkan semua hal yang terbaik untuk anak mereka yang mereka belum temui. Begitu juga dengan persembahan kita. Ternyata
persiapan sangat berkaitan erat dengan terbaik. Nah saudara, kalau saudara merindukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita tanggalkan mental sisa kita dan kita mulai belajar untuk mempersiapkan apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Baik saudara, saat ini waktunya untuk kita memberi. Sebelum kita memberi, kita akan menyatakan statement iman kita bersama-sama. Saudara silakan membacanya di layar saudara. Kita akan membacanya bersama. 3, 2, ya. Kami percaya Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya apa yang kami miliki saat ini adalah yang terbaik yang kami bisa berikan. Dan kami mengucap syukur buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu buat kami. Kami percaya Tuhan ketika kami memberikan apa yang menjadi milik kami, justru semuanya itu akan kembali kepada kami dan memberkati kami supaya kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi saudara. Selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada untuk dirimu, sahabat di masa susah, rumah bagi lelah duka, untuk sandarkan sedih, bersama kita kan larut, lautan hidup penuh kasih, menjadikan hidup berarti. Mari kita membawa hati kita, memfokuskan pikiran kita pada karyanya yang sempurna. Sebab anugerahnya telah diberikan kepada kita. Thank you, Jesus. Lubang di tanganmu membuktikan sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Darah yang tercurang mengatakan ku berharga bagi-Mu Tuhan. Aku yang seharusnya telah mati di kegelapan yang abadi, namun Engkau memberikan diri. Kau tersalib karena kasih. Mari dengan tangan terangkat kita sembah Dia. Yesus, Kau turun dari tata surga-Mu, tinggalkan mahkota dan kemuliaan-Mu, untuk jadi korban penebus bagi diriku. Salib-Mu terlukiskan dalam hatiku selalu. Mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu menebus seluruh dosaku, anugerah-Mu kalahkan kuasa maut, anugerah-Mu membawa hidup yang baru, anugerah-Mu, anugerah-Mu
Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali. Saya percaya Anda telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami mendengarkan kembali firman Tuhan, diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka iman kami bekerja untuk mengambil setiap kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya, kami melihat perspektif yang benar, cara pandang yang benar ketika kami mendengar firman Tuhan, cara pandang terhadap masalah, cara pandang terhadap pekerjaan kami, cara pandang kami kepada kesehatan kami punya perspektif yang benar, sehingga kami selalu cakap menanggung segala perkara. Terlebih daripada semuanya itu, kami punya perspektif cara pandang yang benar tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kami diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biar kebenaran firman Tuhan nyata di dalam setiap anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang judulnya adalah kasih karunia melahirkan ketaatan. Ada banyak orang punya perspektif bahwa hidup di dalam kasih karunia, justru anak-anak Tuhan tidak bisa hidup di dalam ketaatan. Justru banyak orang yang berkata, orang yang hidup di dalam kasih karunia, mereka menganggap bahwa dosa itu adalah hal yang biasa karena darah Yesus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kamu hidup di dalam kasih karunia, justru kamu bisa cakap, setiap kita bisa menang terhadap dosa. Oke? Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Judulnya adalah kasih karunia melahirkan ketaatan. Sebelum kita membahas tentang kasih karunia, saya pengen banget membahas tentang hukum Taurat. Ada banyak orang yang berkata bahwa hukum Taurat itu lebih baik menekankan kepada dosa, membuat orang menjadi takut akan dosa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan-Nya. Apakah produk yang lama ini, hukum Taurat ini, membuat orang jadi takut terhadap dosa? Membuat orang menjadi menang terhadap dosa, kira-kira seperti itu. Di Ulangan 5, kalau Bapak Ibu melihat, Ulangan 5 diceritakan pada waktu pertama kali diberikan hukum Taurat. Oke? Pertama kali hukum Taurat diberikan kepada orang Israel. Lalu kita akan melihat sekarang Ulangan 6. Di Ulangan 6 diceritakan, langsung terbit nih kata-kata ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Minggu lalu, bagi setiap Bapak Ibu yang sudah pernah mendengarkan rekan semuanya, minggu lalu kita belajar di mana di Keluaran 19, ketika Tuhan ngomong kepada Musa, melalui perantaraan Musa, Tuhan mau bangsa Israel hidup di dalam perjanjian iman. Tetapi di Bukit Sinai, bangsa Israel justru meminta perjanjian yang menilai mereka berdasarkan perbuatan. Oke? Kalau Anda bingung, Anda bisa mendengar khotbah minggu lalu. Nah, itu sebabnya ketika mereka meminta hukum yang menilai mereka berdasarkan perbuatan, langsung muncul Ulangan 6 ayat 5 dan 6 ini. Apa itu? Dikatakan, oleh sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Apa itu saudara? Hukum Taurat. Karena Ulangan 5, hukum Taurat diberikan. Ada 10 hukum Taurat ditulis di batu loh, tetapi semuanya itu dalam bahasa Ibrani, hukum itu mitzvah. Dikatakan
ada 613 hukum Taurat. Bangsa Israel harus hidup di dalamnya, harus mentaati semua hukum itu, dan tidak boleh gagal. Nanti kita akan lihat ini. Oke, kita sekarang mau lihat nih, apakah benar hukum di dalam hukum Taurat orang bisa menang terhadap dosa? Lalu setelah itu Ulangan 11 ayat 1 dikatakan begini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia terhadap Dia kewajibanmu. Dikatakan firman Tuhan, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Jadi hukum Taurat itu ada peraturan, ada konsekuensinya. Kalau kamu taat dengan perintah ini, kamu akan diberkati, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, tetapi kalau kamu gagal, kamu kena kutuk. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Kalau kamu gagal melakukan dengan setia, dikatakan setia kewajibanmu, semua kewajibanmu. Dikatakan tadi dengan apa? Dengan segenap. Segenap itu tidak berbicara 50%. Segenap tidak berbicara 60-70%. Segenap berbicara 100%. Itu sebabnya saya selalu pernah ngomong sama di gereja, suam-suam itu bukan berbicara tentang 60% ikut Tuhan, 40% masih ada berbuat dosa lah. Bukan. Kitab Wahyu mengatakan kalau kamu suam-suam maka kamu akan dimuntahkan. Suam-suam bukan 70% ikut Tuhan, 30% masih bermain-main dengan dosa. Atau 90% ikut Tuhan, 10% masih bermain-main dengan dosa. No. Kata firman Tuhan tadi dikatakan Ulangan 6, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap itu 100%. Jadi semua yang tidak 100% itu suam-suam. 99,9999 Anda masih berbuat salah 0,001, kamu suam-suam. Diapain? Dimuntahkan. Itu sebabnya kita mengerti Musa yang salahnya cuman memukul batu. Padahal Tuhan perintahkan dia untuk ngomong, cuman memukul batu. Kira-kira begitu ya. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena ketaatan berbicara melakukan seluruh hukum Taurat. Segenap. Oleh sebab itu Mazmur 24 ayat 3 dan 4 mengatakan, sekarang siapakah yang bisa naik ke gunung Allah yang kudus? Siapakah orang yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang hatinya dan menyerahkan dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Orang yang bersih hatinya, suci hatinya, bersih tangannya. Cannot, nggak ada saudara, nggak bisa. Even Musa sekalipun, yang menurut pada masa itu, yang menurut Alkitab pada masa itu adalah orang yang terbaik. Saudara, dia gagal. Satu kali Tuhan Yesus bertanya jawab dengan orang Saduki dan orang Farisi. Setelah dia bertanya jawab dengan orang Saduki, lalu dia bertanya jawab dengan orang Farisi. Orang Farisi katakan begini, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tadi kita sudah bahas. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap. Tapi ingat, di dalam hukum Taurat, kalau kamu gagal melakukannya, ada kutuk, ada konsekuensi. Tetapi di dalam Matius 22, dilanjutkan lagi, yang kedua dikatakan begini. Yang pertama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua dikatakan begini. Sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, kamu harus mengasihi Tuhan dengan sempurna, lalu mengasihi manusia dengan sempurna. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ngerti Bapak Ibu?
Saya coba menggambarkan kepada kita, saya coba kasih gambaran. Kalau kita lihat hukum Taurat itu sebenarnya terbagi dua. Oke. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan sempurna dan mengasihi manusia dengan sempurna. Perhatikan. Kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sempurna. Tadi dikatakan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu, ini yang paling utama. Lalu yang kedua adalah kasihi manusia seperti dirimu sendiri. Kamu harus mengasihi manusia dengan sempurna. Perhatikan, ada 10 hukum Taurat, ayat 1, hukum yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Benar? Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini khusus untuk Tuhan. Nggak boleh gagal, harus sempurna. Lalu yang kedua untuk manusia. Untuk manusia yang lain. Kamu harus mengasihi manusia lain dengan sempurna. Apa itu? Yang kelima, hormati orang tuamu. Sempurna. Nggak boleh gagal. Benar? Lalu yang berikutnya dikatakan, jangan membunuh. Gampang, membunuh itu. Saya nggak pernah membunuh. Barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Benar? Jangan berzina. Barang siapa mengingini orang lain, perempuan atau suami atau laki-laki lain, ngomong, tuh pak, kayak dia dong badannya, six pack. Barang siapa mengingini gitu ya, badan orang lain supaya terjadi kepada suaminya, kamu sudah ngapain? Berzina. Ya elah, terus gimana dong? Tuh ma, lihat dong dia, anaknya itu sudah banyak, badannya masih bagus. Mama, saudara, barang siapa mengingini mengingini orang lain, dia sudah berzina. Barang siapa mencuri, mengingini barang orang lain, dia sudah mencuri. Mengingini saya saudara. Makanya dosa itu bukan, hukum Taurat itu bukan melakukannya saja yang dihukum, tetapi mengingininya saja sudah dihukum. Di pikiran saja sudah dihukum. Lalu dikatakan begini, yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Dalam bahasa Ibrani disebutnya lashon hara, dosa karena ucapan. Lalu yang 10 dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Jangan mengingini mobilnya, jangan mengingini apa yang mereka punya. Pokoknya kamu hidupnya lurus-lurus aja. Apa yang ada, sudah, that's it, that's all. Nah, hukum Taurat terbagi dua. Satu kepada Tuhan, kamu harus lakukan dengan sempurna. Satu lagi kepada manusia. Kamu juga harus melakukan kepada sempurna. Dengan sempurna. 1 dan 4 itu kepada Tuhan. 5 dan 10 itu kepada manusia. Perhatikan saudara. Kenapa Tuhan bagi dua? Dari awal hukum Taurat diberikan, Tuhan itu mau menegaskan. Yang pertama sampai keempat, fokusnya adalah Tuhan. Karena kalau kamu gak fokus kepada Tuhan, kamu gak akan bisa melakukan 5 sampai 10 hukum itu. Tidak akan bisa mengasihi orang tuamu. Ada banyak orang yang bertanya, mana yang harus kita kasihi Pak terlebih dahulu, orang tua atau Tuhan? Perhatikan baik-baik. Kalau kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kamu intim dengan Tuhan, maka kamu akan bisa mengasihi orang tuamu. Benar ya? Jadi bukan mana yang terlebih dahulu. Kalau saudara datang ke Tuhan, maka saudara akan tidak mau menyakiti sesamamu manusia. Saudara akan gampang mengampuni. Jadi kunci dari perbuatan ketaatan adalah apa? Hubungan. Sejak hukum Taurat diberikan, Tuhan sudah menekankan ini. Tapi masalahnya di hukum Taurat, firman Tuhan sudah katakan bahwa siapakah yang bisa naik ke gunung Allah yang kudus? Masalahnya kalau mau datang ke Tuhan, kan dikatakan, siapa yang bisa naik ke gunung Allah yang kudus, yang berdiri di tempatnya yang kudus? Dikatakan orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Masalahnya kalau orang mau intim sama Tuhan, hey, sudah ketangkep dulu. Kamu kan orang berdosa, kamu gak layak. Itu sebabnya hukum Taurat itu mau memberitahu saudara bahwa kamu gak akan bisa melakukannya itu dengan sempurna. Karena apa?
Kan kuncinya kalau kita mau mengasihi manusia dengan sempurna, kita harus datang dulu sama Tuhan. Kita harus intim dulu sama Tuhan. Yang pertama sampai keempat, benar nggak? Hukum yang pertama, dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Tuhan mau kita bersekutu dengan Dia. Lalu dikatakan jangan membuat patung bagimu. Tidak ada Allah lain, pokoknya sama aku saja. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saking intimnya kita. Lalu dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Supaya Tuhan mau ada hari yang khusus yang hanya ketemu sama Tuhan saja. Karena Tuhan tahu hubungan kita sama Tuhan menentukan hubungan kita sama manusia. Masalahnya ketika kita datang sama Tuhan, hukum Taurat sudah bilang, siapa yang bisa datang ke gunung Allah? Siapa yang bisa berdiri di gunung Allah yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Pertanyaannya, siapa orang itu? Nah, ada. Jadi mau datang sama Tuhan nggak bisa. Mau intim sama Tuhan nggak bisa. Tetapi hukum Taurat bilang, kamu harus melakukan semuanya hukum Taurat itu dengan sempurna. Ketika dia gagal kepada Tuhan, otomatis dia gagal juga kepada manusia. Dia akan gagal mengasihi sesamanya manusia. Benar nggak saudara? Saya akan kasih tahu kepada saudara supaya saudara mengerti bahwa hukum Taurat itu justru membuat kita tidak bisa menang terhadap dosa. Perhatikan saudara. Di dalam Yakobus 2 ayat 10 kita sama-sama tahu ayat ini bahwa hukum Taurat itu sempurna. Karena diberikan Tuhan yang sempurna. Ketika bangsa Israel meminta kepada Tuhan, berikan kami hukum yang menilai kami berdasarkan perbuatan. Tuhan sempurna, Dia berikan yang sempurna, hukum Taurat. Sempurna. Hanya bisa dijalankan kalau kita pun menjalankannya dengan sempurna. Benar nggak saudara? Benar? Dikatakan begini, barang siapa menuruti seluruh hukum, tetapi mengabaikan satu saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau saudara tidak pernah mencuri, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan dosa dan sebagainya, tetapi saudara tidak menghormati Sabat. Oke? Benar? Maka kamu bersalah terhadap semua hukum Taurat. Tapi kan salah satu, Pak. Kalau salah satu masih oke lah. No. Salah satu kamu bersalah terhadap seluruhnya. Diterangkan di ayat 11 dikatakan begini. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jika kamu tidak berzina, tetapi kamu membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum itu. Ngerti nggak saudara? Kamu tidak berzina, kamu tidak mengingini barang orang lain, kamu tidak mencuri, kamu menghormati hari Sabat, menghormati orang tuamu, tapi kamu membunuh. Saya tidak pernah membenci saudaramu. Kamu bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang tidak berdosa? Roma 3 katakan, semua orang telah berdosa. Nggak ada orang yang tidak berdosa. Saudara dan saya, semua kita berdosa. Karena tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Benar nggak saudara? Lalu, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita datang ke Tuhan? Menghadap kasih Tuhan gitu? Nggak bisa. Karena yang bisa naik ke gunung Allah yang kudus, orang yang suci hatinya dan bersih tangannya. Benar? Lah, terus kalau kita nggak datang sama Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi manusia? Nah, Tuhan mau ngomong bahwa kamu nggak bisa melakukannya dengan hukum Taurat. Mari kita lihat dalam Roma 7 dikatakan firman Tuhan begini. Ini ayatnya bagus banget. Dikatakan begini. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan di antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 5 perhatikan. Jadi kamu harusnya sudah mati di dalam hukum Taurat, dikatakan firman Tuhan. Lalu dikatakan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Perhatikan kata-katanya. Hawa nafsu, dosa, apa ditulis?
dirangsang oleh hukum Taurat. Dalam bahasa Inggris dibilang aktif karena hukum Taurat. Bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Apa yang dimaksud dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat? Saudara perhatikan. Tadi saya sudah katakan, kalau saudara mau hidup dalam ketaatan, kalau saudara mau berbuah ketaatan, saudara harus, kalau kita mau mengasihi manusia, kalau kita mau mengasihi dengan sempurna, kita harus datang dulu sama Tuhan. Karena datang sama Tuhan, kita tuh dimampukan. Kita tuh merasa dikasihi. Masalahnya ketika kita datang sama Tuhan, nggak ada yang layak. Benar? Nggak ada yang layak. Nah, itu sebabnya ketika orang hidup di dalam hukum Taurat, dikatakan firman Tuhan, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat. Bagaimana caranya? Nah, hukum Taurat itu, saudara, mengandung kutukan. Benar? Dan Yakobus 2 tadi katakan bahwa salah satu, maka kita bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu harus dilakukan dengan segenap. Nangkap? Oke. Berarti ada nggak di antara kita ini yang tidak bersalah? Semua kita berdosa. Kalau kita berdosa, berarti apa saudara? Siap-siap kena kutuk. Makanya banyak anak Tuhan ketika masalah datang di hidupnya, apa yang dia katakan? Salah apa ya saya ya? Kenapa ya? Kok proyeknya nggak dapat? Tuhan salah apa ya? Kenapa kecelakaan? Tuhan kenapa ya? Padahal niatku baik. Tuhan kenapa ya? Kok ditunda-tunda kenaikan pangkatku? Tuhan kenapa ya? Salah apa ya aku? Kok aku nggak dapat berkat Tuhan? Kok aku nggak dapat kuliah di tempat yang baik? Kenapa ya Tuhan? Salah apa aku? Lihat, ini tipikal orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu akan ngapain saudara? Akan menunjukkan dosa saudara. Karena semua orang pasti berdosa. Upah dosa, kutuk, dan maut. Benar nggak? Nah, coba bayangkan ketika kita, saudara mungkin melihat razia di jalan, dari jauh saudara melihat, saudara naik kendaraan, naik mobil, lalu ada razia. Waktu saudara lihat razia, dan saudara tahu bahwa saudara tidak lengkap surat-suratnya. Apa yang terjadi saudara? Kita tidak punya damai sejahtera. Kita hidup dalam ketakutan. Nah, begitulah dengan anak-anak Tuhan. Begitulah gambarannya. Ketika masalah datang sama Tuhan, ketika datang masalah sama anak-anak Tuhan, kita akan bilang apa? Ya, karena saya ada salah. Ya, memang itulah hukum Taurat. Makanya orang yang hidup di dalam hukum Taurat justru tidak damai sejahtera. Nah, orang yang seperti ini justru yang dirangsang adalah apa saudara? Dosa jadi makin aktif. Ya, memang aku banyak salah. Aku tidak layak. Aku tidak mampu. Aku memang orang berdosa. Hei, justru semakin kamu memikirkan bahwa kamu tidak layak, justru kamu kalau memikirkan kamu orang yang tidak mampu, orang yang gagal, justru semakin seringlah kita melakukan dosa, semakin seringlah kita melakukan kegagalan, semakin seringlah kita tidak mampu. Tapi kalau kita berkata, terima kasih Tuhan, oleh darahmu aku telah dikuduskan. Lalu kata firman Tuhan, oleh sebab itu pikirkanlah yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap untuk didengar. Masalahnya di dalam hukum Taurat, saudara nggak bisa berpikir yang benar, yang mulia, yang baik, nggak bisa. Karena apa? Saudara akan terus-menerus memikirkan dosa. Benar? Kalau saudara jatuh di dalam dosa dan saudara kena masalah, saudara akan bilang, aku dihukum nih. Tuhan menempelak aku. Tuhan menegur aku. Mungkin nggak saudara jadi semakin jatuh cinta sama Tuhan? Enggak saudara. Bukankah ini proyek yang dilakukan iblis kepada Adam dan Hawa? Apa yang dia lakukan pertama kali? Apa yang dikatakan iblis? Bahwa Tuhan itu nggak mau kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi serupa dengan dia. Apa yang ditaruhkan iblis? Benih bahwa Tuhan itu tidak baik. Hukum Taurat ini selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak baik. Karena apa saudara? Menghukum saudara, mengutuk saudara. Benar? Justru semakin saudara hidup di dalam hukum Taurat, dosa akan semakin aktif. Justru semakin saudara hidup di dalam hukum Taurat, semakin kita tidak taat.
Lalu lama-kelamaan anak-anak Tuhan mulai menutupi dosanya. Sudahlah, nggak bisa menang. Ya sudahlah, sembunyikan aja dosanya. Benar nggak saudara? Ayat 8 dikatakan begini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk bangkit di dalam diriku. Rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Highlight kata-kata itu. Tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai aktif. Benar nggak? Coba deh. Lakukan kepada seorang, hukum dia, anak saudara, semakin saudara hukum dia, semakin dia membenci saudara. Benar? Kan hukum Taurat begitu, kalau dia gagal harus dihukum. Hukum dia, semakin dia membenci saudara. Semakin dia membenci saudara, semakin dia lakukan dosanya lagi. Semakin saudara hukum dia, semakin dia benci kepada saudara. Kalau ada hukum Taurat, dosa itu mulai hidup. Sebaliknya, aku mati dan perintah yang harusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Hukum Taurat itu kudus, saudara. Hukum Taurat itu sempurna. Tetapi tidak bisa membawa saudara hidup di dalam ketaatan. Justru, semakin hukum Taurat diberitakan, semakin dosa aktif di dalam kita. Karena kita tahu, kita ini tidak layak. Karena kita tidak layak, kita selalu kena kutuk. Sakit penyakit, kegagalan dalam bisnis, kegagalan dalam karir. Lalu kita bilang apa? Ini memang hukuman dari Tuhan. Menurut saudara, kalau selalu saudara berpikir saudara kena hukum sama Tuhan, apakah engkau makin jatuh cinta sama Tuhan? Kamu mengenal seseorang yang selalu menghukum kamu, anak kepada bapaknya. Bapaknya selalu tidak punya hubungan, tidak punya keintiman. Pokoknya hubungannya cuma satu. Hamba dan anak. Hamba dan tuan, maaf. Kalau salah, dihukum. Kalau benar, diberkati. Hukum Taurat itu tidak menilai seseorang berdasarkan hubungan, tetapi menilai berdasarkan ketaatan. Kalau gagal, kena hukum. Menurut saudara, makin sayang nggak anak kita kepada kita? Enggak, makin benci. Semakin dia benci, apa yang dia lakukan? Semakin dia melawan sama saudara. Bukankah itu definisi dari pemberontakan? Semakin dia benci saudara, semakin dia lakukan apa yang saudara bilang jangan. Semakin saudara hukum, semakin dia tabrak semua peraturan. Benar? Tetapi saudara, kita sama-sama lihat Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Perhatikan, yang pertama, manusia, hukum Taurat itu, manusia itu yang mencari Tuhan, melayakkan dirinya dulu dengan perbuatan, baru dia datang ke Tuhan. Sekarang, di dalam hukum yang baru. Tetapi sekarang Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang, perhatikan katanya, ayat 9, telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekarang apa saudara? Saya telah dibenarkan oleh darah Kristus. Oke. Sekarang apa? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini adalah jaminan keselamatan. Saya sekarang orang benar, saya sekarang orang kudus, saya sekarang pasti diselamatkan dari murka Allah. Oh, tidak masuk ke dalam api neraka. Bukan hanya di surga saja, tetapi di bumi ini, saudara juga diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ini sekarang status saya di dalam Tuhan. Tapi Tuhan membenarkan saudara yang pertama kali, siapa yang datang saudara? Saudara ke Tuhan atau Tuhan ke saudara? Yesus yang datang. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan memilih kita ketika kita masih di dalam dosa. Beda dengan hukum Taurat. Tuhan datang ketika kita masih berdosa. Dia ngapain saudara? Membenarkan kita, melayakkan kita, supaya kita diselamatkan dari murka Allah. Bagian kita sih cuma hanya percaya saja. Nah, hukum kasih ini
membuat saudara, apa yang dilakukan? Kristus ngapain sih? Menyelamatkan kita dengan cara apa? Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat yang tadinya kalau saudara benar diberkati, salah dikutuk, apa yang dilakukan Kristus? Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutuknya ditiadakan. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, katakan sekali lagi, oleh iman, sekali lagi, oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara perhatikan. Yang dibayar Tuhan Yesus adalah kutuk hukum Taurat. Kutuk itu, jadi gini kira-kira, kalau saudara gagal melakukannya, gak ada kutuk lagi saudara. Wah, makanya banyak orang yang berkata, wah kalau gitu enak dong kita bisa berbuat dosa semena-mena. Karena sudah tidak ada lagi hukuman di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1 berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman. Karena apa? Galatia 3 ayat 13, kutuknya sudah ditebus Kristus di kayu salib. Sekarang tinggal apa? Tinggal berkatnya. Kalau saudara lihat di Ulangan 28 ayat 15 sampai 46, kalau saya tidak salah, itu kutuk semuanya ditiadakan. Sekarang yang tinggal apa saudara? Berkat. Saudara pernah belajar naik sepeda? Atau saudara mungkin pernah berjalan di satu garis? Saudara coba buat perumpamaan ya, saya coba buat perumpamaan. Kita jalan di satu tempat, lalu tempat itu pijakannya sangat tipis, dan kalau saudara meleset saja akan jatuh 3 lantai ke bawah. Sebenarnya kalau tempat itu nggak tinggi, kita sih bisa berlari, benar? Tapi karena tempat itu di lantai 3, di lantai 4, salah sedikit aja, kita bisa jatuh. Menurut saudara, berhasil nggak kita jalan di lantai 3 hanya dengan jalur segini tipisnya? Kita akan jalan, mungkin berhasil saudara, tapi kita akan hidup di dalam ketakutan. Benar nggak? Kita akan hidup dalam ketakutan. Kita akan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi lebih banyak lagi orang yang akan ngapain? Jatuh. Coba saudara buat di jalan biasa, jalurnya seperti ini, lalu saudara jalan lurus. Dari 100 orang, mungkin 100-100-nya bisa melewati itu sambil berlari. Takut nggak? Nggak takut. Kenapa nggak ada takutnya? Kenapa nggak khawatir? Karena nggak ada ancamannya. Jadi ancamannya, kutuknya dicabut supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Benar nggak saudara? Yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, karena kita harus berjalan sebesar ini, tapi di lantai 3, di lantai 5. Itu sebabnya banyak dari kita menjadi jatuh. Karena kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan. Tapi justru ketika ancamannya tidak ada, saudara akan bisa berlari di jalur yang let's say lah itu mungkin papan ya. Saudara kan bisa berlari saudara. Karena sudah tidak ada lagi ancamannya. Kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Makanya kata firman Tuhan, di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena apa? Saya dikasihi Tuhan. Nah, karena saudara hidup di dalam kasih Tuhan, Roma 8 ayat 15 dan 16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Jadi kalau hukum Taurat itu menciptakan roh budak. Budak itu selalu takut salah, takut gagal, selalu seperti itu. Yang membuat kamu menjadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tahu nggak saudara, roh yang ada di dalam kita ini selalu haus untuk bertemu dengan Aba. Selalu pengen memanggil Aba, ya Bapa. Itu sebabnya saudara, ketika kita lahir baru, saya mau katakan kepada setiap kita, kalau kita jatuh di dalam dosa, kalau kita kekeringan, roh yang ada di dalam kita tuh selalu pengen kembali pengen ngomong sama Bapa di surga.
Roh yang ada di dalam kita tuh selalu pengen bersekutu dengan Bapa. Roh yang ada di dalam kita tidak mengintimidasi kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, enggak. Dia akan mengingatkan bahwa kamu itu anak yang dikasihi Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya sekarang datang dengan Bapa, tidak lagi dengan ketakutan. Saudara nangkap? Sekarang saya jadi bersekutu dengan Bapa. Saya intim dengan Bapa. Perhatikan tadi hukum Tauratnya. Yang 1-4 itu menekankan kepada hubungan kepada Tuhan. Jangan ada Allah lain. Hormatilah Sabat gitu ya. Pokoknya hubungan kepada Tuhan. Supaya apa? 5 dan 10 supaya kamu bisa mengasihi manusia dengan sempurna. Perhatikan saudara. Sekarang di dalam hukum kasih Tuhan, di dalam hukum kasih karunia, kamu selalu layak untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tuh selalu pengen intim sama Tuhan. Ketika kita intim sama Tuhan, akibatnya apa saudara? Kita berbuah ketaatan kepada manusia. Saya akan bisa mengasihi orang tua saya yang kelima, benar? Hukum Taurat yang kelima. Karena apa? Karena ketika saya intim sama Tuhan, saya merasa dikasihi sama Tuhan. Saya tahu di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman. Sekalipun saya gagal, saya tidak dihukum. Saya hidup dalam damai sejahtera. Itu membuat saya mampu untuk mengasihi orang tua saya. Benar saudara? Memampukan saya untuk mengasihi orang lain. Karena apa? Karena kasih yang kita beri itu tergantung kasih yang kita terima. Ketika saudara datang sama Tuhan, kau akan selalu merasa dikasihi. Ayat firman Tuhannya katakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Disebut di situ agape. Agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, tanpa batas. Itu hanyalah kasih Bapa. Tanpa syarat, tanpa batas. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahaminya. Lihat saudara, ketika kita datang sama Bapa, Bapa itu cuman mengasihi karena dia adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16, dia adalah kasih. Jadi ketika kita datang sama Tuhan, Bapa itu mengasihi kita. Dia tidak pernah ngejudge kita. Dia tidak pernah mencari-cari dosa kita. Dia tidak pernah menyelidiki dosa-dosa kita. Dia datang cuma berkata, ini anak yang kukasih, kamu anak yang kukasih. Kepadamulah aku berkenan. Tuhan selalu ingin memuaskan kita, makanya selalu digambarkan kita seperti sungai. Ya, kita seperti rusa, dia seperti sungai, benar? Dia selalu ingin memuaskan dahaga kita. Ketika kita dipuaskan dengan kasih Bapa, makanya kita sanggup mengasihi orang lain. Kita sanggup mengasihi, yang kelima, kita sanggup mengasihi orang tua kita. Kita sanggup untuk tidak membenci orang lain. Kita sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lihat saudara, kita jadi taat. Kita jadi menang terhadap dosa. Karena kasih, merasa dikasihi adalah kemampuan untuk bisa hidup dalam ketaatan. Amin. Ketika saudara penuh dengan kasih Tuhan. Sementara di dalam hukum Taurat nggak ada. Yang ada cuma ancaman. Saudara hidup dalam ketakutan. Di dalam hukum Taurat tidak ada kasih. Yang ada hanyalah apakah kamu taat. Kalau kamu taat kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat kamu dikutuk. Ayat 19 dikatakan lagi. Dan dapat mengenal kasih itu. Kata mengenal disebutnya ginosko. Kamu intim dengan kasih itu. Siapa kasih itu? Allah. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kasih yang Tuhan berikan tidak ada batas, tidak ada syaratnya, itu di luar imajinasi kita. Itu sebabnya kita berkata, this is too good to be true. Lalu dikatakan firman Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan, perhatikan saudara, jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi lihat, kasih itu ternyata bekerja di dalam kita. Ketika saudara dipenuhi kasih Tuhan, kasih itu yang mengubahkan cara pandang kita. Ketika ada orang bersalah kepada kita akan bilang, dosa aku jauh lebih besar kepada Tuhan, Tuhan menerima aku.
dosanya dia nggak ada apa-apanya. Benar nggak? Saudara nggak akan mencuri. Kenapa saudara mencuri? Karena saudara takut, benar nggak? Semua orang yang mencuri karena takut nggak diberkati, takut nggak bisa makan. Ketika saudara datang sama Tuhan, ketika saudara dinyatakan kasih Tuhan, saudara akan bilang, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Tidak pedang, tidak kelaparan, tidak maut, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Lihat saudara, semua orang yang mencuri karena merasa tidak dikasih. Benar? Kenapa kita mengingini barang orang lain? Kenapa kita tidak puas dengan diri kita? Ketika Bapa berkata, aku mengasihi engkau. Saudara akan berkata, ya ternyata aku spesial. Ternyata aku ini luar biasa. Nggak ada yang lain yang aku ingini. Lihat saudara. Itu yang terjadi sama Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Dia taat, Filipi 2 dikatakan dia taat mati di kayu salib. Lihat saudara, kenapa Tuhan Yesus taat melakukannya? Ini gambaran kita, Yesus dengan manusia. Kenapa Yesus bisa taat mati sampai menerima semua hukuman dan mati di kayu salib? Karena apa saudara? Dia merasakan kasih Bapa. Oh, kalau begitu Yesus itu manusia, Bapa itu Tuhan. Nah, ini gambaran supaya memberikan perspektif bahwa manusia itu seperti Yesus pada waktu datang ke dunia, kira-kira begitu ya. Pada waktu Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus belum memulai pelayanannya. Karena pelayanan Yesus setelah baru dia lakukan, mengubah air menjadi anggur, itu setelah dia dibaptis di Sungai Yordan. Jadi Yesus dikasihi bukan karena perbuatannya. Yesus dikasihi bukan karena ketaatannya. Yesus tidak dikasihi karena dia melakukan sesuatu. Yesus dikasihi karena dia adalah anak. Itu sebabnya dia selalu manggil Tuhan sebagai Abah. Saking intimnya. Dan saudara, keintiman membuat saudara merasa dikasihi. Dan membuat saudara memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan. Benar? Ketika kita datang terus ke Tuhan, kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita mengerti bahwa kita tuh dikasihi Tuhan. Ketika kita sakit, kita bilang, Tuhan aku percaya aku dikasihi Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Kita tuh gak khawatir saudara. Di dalam keadaan pandemi seperti saat ini, kita gak hidup di dalam kekhawatiran. Karena kita percaya aku dikasihi Tuhan. Sama seperti Yesus ketika dia ada di dalam ancaman. Benar? Ketika dia diancam di perahu yang perahunya hampir tenggelam karena angin badai, Tuhan Yesus tetap tenang, dia tetap tidur. Karena apa? Tidak ada yang dapat memisahkan dia dengan kasih Bapa. Keintiman membuat saudara merasa dikasihi. Ketika saudara penuh dengan kasih Bapa, saudara akan taat melakukan semua perintah. Amin saudara. Ternyata kata taat itu dalam bahasa Yunaninya disebutnya adalah hupakau. Saya agak susah menyebutnya. Terdiri dari dua kata, yaitu hupo di bawah dan mendengar. Akou itu artinya mendengar. Jadi taat dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani artinya sebenarnya adalah mempelajari mendengar. Dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani, ketaatan itu disebutnya shema. Shema itu artinya syama, sama mendengarkan, memperhatikan. Jadi ketaatan itu sebenarnya bukan hanya bukan perbuatan kita, tapi kemampuan kita berhubungan dengan Bapa. Kemampuan kita berhubungan intim dengan Tuhan, maka itu akan melahirkan perbuatan. Lihat saudara, penting memang perbuatan. Tetapi ketaatan perbuatan saudara dimulai dengan ketaatan mendengar. Makanya iblis paling takut dengan anak Tuhan yang mendengar. Karena orang yang mendengar, taat mendengar, dia akan taat dalam perbuatan. Satu kali dalam satu peristiwa, ada peperangan bangsa Israel melawan orang Amalek, melawan Raja Agag. Samuel memerintahkan Saul untuk membunuh semuanya dan tidak menyisakan sedikit pun. Tetapi Saul menyisakan yang terbaik, yang baik-baik dia tidak bunuh. Lalu
pada waktu Samuel datang, Saul menceritakan kemenangannya. Lalu Samuel bilang ini, itu suara apa ya? Itu kok ada suara kambing, domba, dan sebagainya. Bukankah aku memerintahkan kamu untuk membunuh semuanya? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Samuel sampai bilang begini, mana yang lebih penting? Mendengar atau melakukan? Mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Daripada ketaatanmu, daripada kemenanganmu, itu lebih baik mendengar, kata Samuel. Mana lebih baik memperhatikan daripada mempersembahkan korban. Memperhatikan lebih baik. Saudara perhatikan, ternyata taat dalam bahasa Ibrani adalah shema. Shema itu artinya mendengar, memperhatikan. Jadi taat memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan. Taat merenungkan firman Tuhan, taat intim sama Tuhan. Memproduksi taat dalam perbuatan. Samuel sampai harus menegaskan tentang hal ini. Lebih baik mendengarkan daripada taat mendengar daripada taat melakukan. Samuel katakan begitu. Oh, kalau begitu perbuatan tidak penting. Perbuatan penting, saudara. Tapi perbuatan itu adalah akibat kita taat intim sama Tuhan. Di dalam hukum Taurat, kita tidak bisa intim karena kita orang berdosa. Kita nggak bisa intim sama Bapa, tetapi di dalam hukum kasih karunia, kamu telah dikuduskan oleh penebusan Kristus di kayu salib. Sehingga kamu dapat memanggil dia Aba, ya Bapa. Ketika kamu intim sama Tuhan, ketika kamu mendengarkan suara Tuhan, ketika kamu intim sama, kamu datang sama Tuhan dan kamu merasa dikasihi, maka kamu akan dimampukan untuk taat di dalam perbuatan. Saya tutup dengan Yohanes 15, dikatakan begini, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Lihat, Tuhan Yesus sedang menggambarkan hubungan, saudara. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata tinggal dalam bahasa Ibrani disebutnya meno. Meno itu adalah tinggal terus menerus. Dan aku di dalam dia, ketika kita menerima Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka ia pasti berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan, orang dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ranting kalau nempel sama pokok anggur, ini yang disebut dengan intim. Meno, dibilang tinggal di dalam. Keintiman dalam bahasa Yunani disebut ginosko, dalam bahasa Ibrani disebutnya yada. Intim itu saling terikat, ranting itu hanya bergantung kepada pokok anggur. Ranting tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberi kepada pokok anggur. Ranting hanya menerima dari pokok anggur. Ketika dia menerima dari pokok anggur, menerima makanan, menerima air, menerima apapun itu saudara, maka dia akan berbuah. Tetapi kalau ranting itu dipatahkan alias tidak tinggal di dalam Tuhan, actually he cannot do anything. Di luar Kristus, alias kita hidup di dalam hukum Taurat, kita mau berusaha dengan perbuatan kita sendiri, you cannot do anything. Tetapi kalau kamu tinggal meno, kamu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, kita intim dengan Tuhan, kita akan berbuah lebat. Lalu dikatakan, jikalau kamu tinggal meno di dalam aku dan firmanku, lihat, tinggal di dalam aku, ya sudah, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Dan, coba perhatikan, ucapkan, dan tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi penting loh kita merenungkan firman Tuhan ini. Makanya mendengar firman Tuhan itu jauh lebih baik daripada melakukan. 1 Samuel ya, 2 Samuel 15 tadi dikatakan. Mendengar itu, memperhatikan itu jauh lebih baik daripada melakukan. Ketika saudara mendengar, makanya kalau ada orang suka ngomong begini, kamu baru pulang dari gereja sudah gagal, sudah marah-marah lagi, papa sudah marah-marah lagi, mama kamu sudah bohong lagi, ngomong sama orangnya, kamu baru pulang dari gereja kok bohong lagi. Saudara, karena dia kurang mendengar firman. Ketika dia mendengar, firman yang mana? Firman yang menyatakan bahwa dia dikasihi.
Lalu dikatakan firman Tuhan, mintalah apa saja dan kamu kendaki dan kamu akan menerima. Lalu perhatikan ayat 8. Dikatakan firman Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Saudara perhatikan, Bapa itu dipermuliakan ketika saya atau Daniel taat melakukan apa? Perbuatan. Jadi saudara intim sama Tuhan, orang tuh gak peduli. Saudara itu merenungkan kebaikan Tuhan, saudara mengucap syukur sama Tuhan, orang tuh gak peduli saudara. Hubungan sama Tuhan, makanya itu disebutnya intim, private. Tetapi ketika saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan, saudara bisa mengasihi orang lain. Orang bisa melihat siapa saudara? Kristus, karena Kristus adalah kasih. Makanya saudara bisa mengasihi orang lain. Saudara bisa taat melakukan firman Tuhan. Saudara gak membenci orang, saudara gak membunuh, saudara gak berzina, saudara gak berbohong, benar gak? Kalau ini saya katakan, lambangkan dengan perbuatan, ketaatan. Dan ini adalah keintiman, saudara perhatikan. Saudara intim, maka keintiman. Saudara merasa dikasihi, maka saudara akan taat. Apa saudara? Kamu akan bisa kasihilah sesamamu manusia, seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Ketika kita intim sama Bapa, kita merasa dikasihi, maka kita akan bisa mengasihi manusia. Ketika kita mengasihi manusia, Tuhan dipermuliakan. So, saudara, saya membuat konklusi. Di dalam hukum Taurat, justru dosa aktif di dalam kita. Karena kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam ketakutan, kita merasa tidak dikasihi. This is the point. Karena apa? Kita akan jatuh di dalam dosa, kena kutuk, benar? Saudara gak akan mungkin jadi jatuh cinta sama Tuhan. Gak ada orang ya, wah puji Tuhan saya kena kutuk, Tuhan tuh baik banget. Gak ada saudara. Walaupun dia bilang ya Tuhan, walaupun dia merasa bersalah, ya aku layak untuk dihukum. Tapi dia gak akan semakin jatuh cinta sama Tuhan. Tapi ketika saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, kau selalu layak untuk datang sama Bapa. Kau dipenuhi dengan kasih Bapa. Makanya saudara jadi mampu untuk melakukan, tinggal di dalam ketaatan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Amin. Amin saudara. Saya percaya firman Tuhan ini memampukan kita, membuat kita mengerti bahwa kasih karunia melahirkan ketaatan. Memampukan kita untuk menang terhadap dosa. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Mari tutup matamu. Ketika kita mengerti bahwa kita dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti bahwa Tuhan senantiasa merahmati kita dengan kebaikannya, Tuhan senantiasa melimpahkan kita dengan kebaikan dan kemurahan. Bukankah engkau damai sejahtera? Ketika engkau tahu di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, sekalipun engkau jatuh di dalam dosa, kasih Tuhan yang akan mengangkat kita, memulihkan kita. Karena kutuk sudah ditanggung di kayu salib. Bukankah itu membuat engkau damai sejahtera? Bukankah itu membuat engkau makin mau datang kepada Tuhan? Kau akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Buat setiap saudara yang takut dan khawatir, buat setiap saudara yang jatuh bangun di dalam dosa, dengarkan saya baik-baik. Dengarkan khotbah ini, dengarkan khotbah-khotbah yang senantiasa menyatakan bahwa kau dikasihi Tuhan. Kau dikasihi sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Sama seperti Bapa mengasihi Daud. Sama seperti Bapa mengasihi anaknya. Sama seperti itulah Bapa mengasihi engkau. Kau dikasihi Tuhan. Dan Tuhan ingin senantiasa melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Berkat Tuhan yang selalu baru layak engkau terima. Itu membuat kita menjadi damai sejahtera. Aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Kami memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur biar kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami. Dan buat kami mengerti bahwa
Semakin kami datang ke Tuhan, semakin kami taat mendengar, taat memperhatikan kasih Tuhan, taat tinggal di dalam Tuhan, maka itu akan berbuah taat dalam perbuatan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Sama seperti Tuhan Yesus berbicara kepada perwira di Kapernaum. Perwira ini yang hambanya sakit, Tuhan Yesus cuma mengucapkan sepatah kata, maka hamba dari perwira ini sembuh. Padahal jaraknya 12 mil. Begitu juga yang terjadi sama saudara. Ketika saudara mendengar ini dan memegang bagian tubuh saudara, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuperintahkan semua anggota tubuh yang dipegang saat ini. Jadilah sehat, jadilah pulih saat ini juga. Pinggang, aku perintahkan engkau, jadilah sehat, jadilah pulih saat ini juga. Jantung, aku perintahkan engkau, jadilah sehat, jadilah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kuperintahkan semua anggota tubuh untuk merespon dengan sempurna. Pembuluh darah, organ tubuh, jadilah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku juga berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang sedang bermasalah dalam finansialnya. Mari angkat tangan. Sama seperti Abraham diberkati, seperti itulah engkau diberkati. Oleh iman, kau diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka tingkap-tingkap langit untukmu. Justru kesempatan demi kesempatan datang, kebajikan dan kemurahan mengikuti engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau melihat perubahan yang luar biasa terjadi di dalam karirmu. Kau melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam bisnismu. Kerjakanlah semuanya seperti kau melakukan kepada Kristus. Dan lihatlah buah-buah dari pekerjaan tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Mari siapkan hati saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa perjamuan kita. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya, lalu dia berkata, waktuku sudah selesai. Kawanan domba ini akan tercerai-berai, dan domba ini akan disembelih. Lalu dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah bagi engkau. Tubuh Tuhan Yesus dipukul, tubuh Tuhan Yesus ditelanjangi. Tubuh Tuhan Yesus mengalami siksaan supaya oleh bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sehat sempurna. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib telanjang supaya dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kita makan roti yang ada di tangan kanan kita, terimalah karunia kesembuhan bagi tubuhmu. Terimalah berkat yang Tuhan sudah berikan melalui kematiannya di kayu salib. Mari sama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita. Imanilah kesembuhan, imanilah berkat. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah berisi perjanjian yang baru. Darah Kristus yang menyucikan kita. Menggantikan perjanjian yang lama yang menghukum kita sampai keturunan ketiga dan keempat. Tetapi perjanjian yang baru ini, yang tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita layak selalu datang ke Tuhan dan memanggil dia Abba, ya Bapa. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih untuk karya penebusanmu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan yang tidak ada habis-habisnya. Kami mengucap syukur Bapa, Kau baik. Kami mengucap syukur kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Amin. Amin.
Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu. Terutama teman-teman yang di JOC, jangan bergerak dulu. Jikalau khotbah ini memberkati saudara dan pasti memberkati saudara, share pemberitaan firman Tuhan. Kita harus selalu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan. Sekarang sudah sangat gampang saudara tinggal share di akun-akun Instagram saudara, di akun sosmed saudara maksud saya. Sosial media saudara, di Facebook, di Instagram, di Twitter. Share supaya orang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang bertugas melayani. Terima kasih untuk semua rekan-rekan yang bertugas di ibadah jam 10 tadi. Ibadah sekolah minggu. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang bertugas di ibadah di podcast kita setiap hari Kamis. Terima kasih untuk setiap waktu yang diberikan. Terima kasih untuk tenaga, ide. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang melayani di ibadah minggu kita ini. Kami sangat mengucap syukur dan kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya dan sampai bertemu kembali di hari Minggu berikutnya.